Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Indra. Yang pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai meteorologi tropis. Yang pertama adalah kondisi ENSO dan IOD di Indonesia berdasarkan Bureau of Meteorology Australia. Yang kedua adalah equatorial wave. Yang ketiga, global wind circulation. Yang keempat, penjelasan mengenai El Nino, La Nina, ENSO, MJO, IOD, monsoon, indeks monsoon, monsoon wave, Borneo Vortex, Corsairs, serta Cross Equatorial Meteorology Zone. Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai kondisi MJO di Indonesia berdasarkan Bureau of Meteorology Australia. Yang pertama yaitu kondisi ENSO berdasarkan Bureau of Meteorology Australia. Pada saat ini, fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO berada dalam kondisi netral. Namun, ada tanda-tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Yang oleh karena itu, status ENSO Outlook telah diubah menjadi La Nina Watch, yang menunjukkan kemungkinan sekitar 50% terjadinya La Nina. Sea Surface Temperature atau SST di Pasifik Tengah telah terus mendingin sejak bulan Desember pada tahun 2023, yang didukung oleh pendinginan signifikan di bawah permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik. Meskipun pola awan dan tekanan permukaan pada saat ini menunjukkan kondisi netral, model perakiraan mengindikasikan bahwa ENSO kemungkinan akan tetap netral setidaknya sampai dengan Juli 2024. Dalam kondisi ENSO netral, pola curah hujan di Indonesia cenderung normal dan lebih stabil dibandingkan dengan periode El Nino ataupun La Nina, yang artinya curah hujan tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan dan juga mengikuti pola musiman yang biasa. Namun meskipun kondisi ENSO netral dan cenderung lebih stabil, variasi cuaca lokal dan fenomena lain seperti IOD maupun MJO masih dapat mempengaruhi cuaca di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD. IOD ditentukan oleh perbedaan suhu permukaan laut antara Samudra Hindia tropis bagian timur dan juga bagian barat. Fenomena IOD terdiri dari tiga fase yaitu fase positif, fase negatif, dan juga fase netral. Pada saat fase IOD positif, suhu permukaan laut menjadi lebih hangat di bagian barat Samudra Hindia dan lebih dingin di bagian timur. Sedangkan IOD negatif, suhu permukaan laut lebih hangat di bagian timur Samudra Hindia dan lebih dingin di bagian barat. Untuk IOD netral, suhu permukaan laut di bagian barat dan juga timur Samudra Hindia hampir sama dan tidak ada perbedaan suhu yang signifikan. Di Indonesia sendiri, fase positif IOD berdampak pada musim kemarau yang lebih awal dan lebih kering dan juga lebih panjang, serta terlambatnya awal kedatangan musim penghujan. Sedangkan pada fase IOD negatif dapat memperpanjang musim hujan atau meningkatkan intensitasnya. Nah, pada saat ini IOD berada pada dalam kondisi netral. Indeks IOD terbaru menunjukkan nilai sekitar positif 0,22 derajat Celcius yang menunjukkan nilai netral untuk minggu kedua berturut-turut. Pada sebelumnya, indeks IOD berada di atas ambang batas positif yaitu positif 0,4 derajat Celcius selama 7 minggu berturut-turut. Nah, biasanya IOD positif dianggap terjadi jika indeks ini bertahan di atas 0,4 derajat Celcius selama sekitar 8 minggu. Pada bulan Maret dan juga bulan April, indikator atmosfer menunjukkan bahwa IOD positif mungkin mulai berkembang. Namun pengamatan terbaru terhadap sea surface temperature atau SST dan kondisi atmosfer menunjukkan bahwa perkembangan ini mungkin terhenti. Jika IOD positif terjadi, hal ini akan lebih awal dalam tahun kalender daripada biasanya. Model prediksi cuaca yang dilakukan Bom Australia menunjukkan bahwa IOD positif mungkin terjadi pada awal bulan Mei dan berlangsung hingga musim dingin. Namun perkiraan terbaru menunjukkan bahwa IOD positif yang diprediksi akan menjadi lebih lemah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Saat ini kemampuan perkiraan IOD setelah musim gugur masih rendah secara historis. Yang selanjutnya adalah equatorial waves atau gelombang ekuator. Equatorial waves merupakan fenomena gelombang atmosfer dan oseanik yang terjadi di tropis dekat ekuator. Equatorial waves terjadi karena adanya interaksi antara energi matahari dan juga efek Coriolis akibat rotasi bumi, dan juga dinamika atmosfer serta lautan.
Terdapat beberapa jenis equatorial waves, yaitu ada Kelvin waves, Rossby waves, serta mixed Rossby gravity waves atau MRG. Yang pertama adalah gelombang Kelvin atau Kelvin waves. Gelombang ini pertama kali diidentifikasi oleh William Thomson atau Lord Kelvin pada abad ke-19. Gelombang Kelvin adalah fenomena atmosfer yang terdiri dari pusat-pusat tekanan rendah dan juga tekanan tinggi yang bergantian di sepanjang khatulistiwa dan bergerak dari barat ke timur, seperti yang ditunjukkan oleh panah besar di gambar di sebelah pada garis gambar. Gelombang Kelvin bergerak searah dengan MJO, namun dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 2 hingga 3 kali lebih cepat. Dengan kecepatan pergerakan gelombang yang bervariasi, dengan Dreves atau gelombang kering bergerak dengan lebih cepat, yaitu 30 hingga 60 meter per detik dibandingkan dengan noise wave, yaitu sekitar 12 hingga 25 meter per detik. Di sebelah barat dari daerah tekanan rendah yang ditunjukkan oleh L, jadi konveksi yang menyebabkan awan dan hujan. Sementara di sebelah timurnya, kondisi cuaca cenderung lebih cerah. Pola ini menciptakan zona bergantian antara cuaca berawan dan juga cuaca cerah yang dapat diamati melalui citra satelit. Diagram suhu di bagian bawah gambar menggambarkan fase gelombang fasa dalam satu siklus penuh dari minus P hingga P yang menunjukkan bagaimana tekanan rendah dan tinggi bergantian di sepanjang pergerakan gelombang. Lalu yang kedua ada Rossby waves atau gelombang Rossby. Gelombang Rossby memiliki jenis gelombang ekuatorial yang memiliki daerah tekanan tinggi dan juga rendah yang terletak di sekitar 10 derajat di utara dan di selatan khatulistiwa. Gelombang ini membentuk pola simetris di sekitar khatulistiwa. Akibat adanya aliran angin di daerah tekanan tinggi dan juga rendah, beberapa wilayah di sepanjang zona ekuatorial cenderung membentuk awan dan hujan. Sementara di wilayah lain cenderung memiliki kondisi cuaca yang lebih stabil dan juga cerah. Pada citra satelit, gelombang Rossby sering terlihat sebagai sistem awan yang berada pada garis bujur yang sama di kedua sisi khatulistiwa. Sistem awan ini bersama dengan tekanan rendah di luar khatulistiwa dapat menjadi awal terbentuknya siklon tropis di kedua sisi khatulistiwa. Meskipun gelombang Rossby bergerak dengan kecepatan yang hampir sama dengan MJO, gelombang ini bergerak dalam arah yang berlawanan, yaitu dari timur ke barat. Dan jenis equatorial waves yang terakhir adalah mixed Rossby gravity wave atau MRG. MRG mirip dengan gelombang Rossby karena keduanya bergerak ke arah barat. Namun bedanya, gelombang MRG memiliki pusat tekanan yang tersusun secara antisimetris di kedua sisi khatulistiwa, yang mana pusat tekanan rendah di satu sisi khatulistiwa akan berseberangan dengan pusat tekanan tinggi di belahan bumi lainnya. Gambar yang di atas menunjukkan gelombang dalam kondisi kering dan yang bawah menunjukkan dalam kondisi basah. Pada analisis satelit menunjukkan bahwa gelombang MRG menciptakan zona konveksi dalam yang mendukung terbentuknya kumpulan badai petir dengan susunan antisimetris di sekitar khatulistiwa. Di bagian bawah gambar, gelombang basah terlihat bergerak lebih lambat dibandingkan dengan gelombang kering di bagian atas, karena konveksi menyebabkan gangguan yang menghambat pergerakan gelombang. Pola tekanan tinggi dan juga rendah masih ada, tetapi terlihat lebih dan juga disertai dengan awan yang menunjukkan aktivitas konveksi di daerah tekanan rendah. Konveksi yang melibatkan gerakan vertikal udara menciptakan gesekan dan juga turbulensi tambahan, sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pergerakan di sekitar gelombang sebagian digunakan untuk mendukung proses konveksi. Akibatnya, gelombang dalam kondisi basah menjadi lebih lambat dan pola tekanan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi kering. Gelombang MRG ini bergerak ke arah barat lebih cepat dibandingkan dengan gelombang Rossby. Yang selanjutnya adalah global wind circulation atau sirkulasi angin global. Global wind circulation merupakan sistem pola angin besar yang terbentuk di atmosfer yang dipengaruhi oleh pemanasan yang tidak merata dari matahari dan juga rotasi bumi. Pada gambar mengilustrasikan pola global wind circulation yang mengatur distribusi panas serta kelembapan di seluruh bumi. Sirkulasi ini berperan penting dalam membentuk iklim dan cuaca di berbagai wilayah bumi, dengan masing-masing sel atmosfer yang mempengaruhi aliran udara dan kondisi cuaca yang unik di lintang-lintang tertentu. Yang pertama ada sel Hadley, yang terletak di antara ekuator dan sekitar 30 derajat di lintang utara dan selatan, yang merupakan hasil dari udara hangat yang naik ke ekuator.
Udara yang naik ini karena pemanasan intensif dari matahari menyebabkan konveksi yang menghasilkan awan dan hujan di daerah tropis. Setelah mencapai ketinggian, udara bergerak menuju kutub di tingkat atas atmosfer. Udara ini kemudian mendingin dan turun di sekitar 30 derajat lintang, membentuk daerah bertekanan tinggi yang dikenal dengan subtropical high pressure belt yang sering terkait dengan kondisi burung. Lalu ada subparallel yang berada di antara 30 dan 60 derajat lintang utara dan selatan. Berbeda dengan subbounding ataupun subpolar, aliran udara di subparallel lebih kompleks karena pergerakan yang berlawanan arah. Udara di permukaan ditarik ke arah kutub dan naik di sekitar 60 derajat lintang, di mana terjadi pertemuan dengan aliran udara dari subpolar. Setelah naik, udara kembali ke arah ekuator di ketinggian tinggi. Aliran ini membentuk angin barat atau west yang mendominasi daerah sedang dan mempengaruhi cuaca di lintang menengah. Selanjutnya adalah subpolar yang mencakup daerah dari 60 derajat lintang hingga ke kutub. Udara dingin dan kering di kutub turun karena densitasnya yang tinggi, membentuk daerah bertekanan tinggi di permukaan. Udara ini mengalir ke arah ekuator di permukaan dan kemudian naik kembali di sekitar 60 derajat lintang, menciptakan daerah bertekanan rendah dan cuaca yang lebih tidak stabil. Di daerah ini angin polar easterlies mengalir dari timur ke barat. Selain itu ada juga angin pasat atau trade winds dan westerlies. Di daerah tropis, angin pasat bergerak dari timur ke barat didorong oleh rotasi bumi dan perbedaan tekanan antara ekuator dan 30 derajat lintang. Sedangkan di lintang menengah, angin barat atau westerlies bergerak dari barat ke timur yang dipengaruhi oleh sirkulasi subparallel. El Niño Southern Oscillation atau ENSO adalah fenomena iklim global yang terdiri dari siklus fluktuasi suhu permukaan laut dan pola angin di Samudra Pasifik tropis. ENSO memiliki dua fase utama yaitu El Niño dan La Niña serta terdapat fase netral. Dalam fase netral, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis berada dalam kondisi normal tanpa adanya pemanasan ataupun pendinginan yang ekstrim. Panah hitam pada gambar yang paling atas menunjukkan angin pasat yang bertiup dan bertiup secara konsisten dari arah timur ke barat, yang menjaga distribusi suhu laut yang seimbang. Di wilayah Pasifik Barat sekitar Indonesia dan juga Australia, air permukaan tetap hangat dan mendukung proses konveksi yang menghasilkan hujan biasa seperti yang ditunjukkan oleh awan hujan. Di bagian timur Pasifik, air tetap lebih dingin karena proses upwelling di mana air yang dingin dari kedalaman laut naik ke permukaan. Kondisi netral berarti tidak adanya pengaruh signifikan dari El Niño ataupun La Niña terhadap pola cuaca global, sehingga cuaca cenderung menjadi lebih stabil dan sesuai dengan pola musim normal di berbagai wilayah di dunia. Yang selanjutnya adalah El Niño. El Niño merupakan fenomena pemanasan luas di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menyebabkan perubahan besar pada pola cuaca di seluruh wilayah Pasifik. Fenomena ini terjadi setiap 3 hingga 8 tahun sekali dan berhubungan dengan melemahnya sirkulasi water serta kondisi yang lebih kering di bagian timur Indonesia. Di Pasifik Timur, arus Humboldt yang mengalir ke utara membawa air yang lebih dingin dari Samudra Selatan ke daerah tropis. Selain itu, di sepanjang khatulistiwa, angin pasat yang kuat dari timur ke tenggara menyebabkan arus laut di Pasifik Timur menarik air dari laut dalam ke permukaan, yang membantu menjaga permukaan tetap dingin. Namun di Pasifik Barat jauh tidak ada arus dingin dan dengan angin pasat yang lebih lemah, berarti efek upwelling ini berkurang. Akibatnya, air di Pasifik Barat ekuator dapat memanas lebih efektif di bawah pengaruh matahari tropis. Berarti dalam kondisi ini, wilayah tropis Barat Pasifik 8 hingga 10 derajat Celcius menjadi lebih hangat daripada tropis Timur Pasifik. Hal ini berdampak berkurangnya curah hujan di banyak wilayah Indonesia yang dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan juga lebih kering daripada biasanya. Sedangkan La Niña adalah fase positif dari ENSO yang berhubungan dengan SST yang lebih dingin di tengah dan timur Samudra Pasifik tropis. Dalam kondisi La Niña, angin pasat menguat yang menghembuskan air hangat dari timur ke barat yang lebih intensif.
Hal ini menyebabkan proses upwelling yang jauh lebih kuat, di mana air dingin dari kedalaman laut naik ke permukaan di wilayah Pasifik Timur. Akibatnya, suhu permukaan laut di Pasifik Timur menjadi lebih dingin dari normal. Sementara itu, di Pasifik Barat, terutama di sekitar Indonesia dan Australia, air permukaan menjadi lebih hangat daripada biasanya. Pemanasan dinilai meningkatkan konveksi dan kemungkinan hujan di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi. Secara keseluruhan, La Nina menyebabkan pola cuaca yang lebih basah dan berisiko banjir di wilayah Indonesia serta Australia, serta kondisi cuaca yang lebih dingin dan kering di wilayah Pasifik Timur. Madden-Julian Oscillation atau MJO adalah fluktuasi besar cuaca tropis dalam rentang waktu mingguan hingga bulanan. Hal ini dapat diceritakan sebagai gelombang awan dan curah hujan yang bergerak ke arah timur di dekat khatulistiwa yang biasanya berulang setiap 30 hingga 60 hari. Selama fase aktifnya, MJO menciptakan pola cuaca yang mencakup wilayah luas, mempengaruhi cuaca di Samudra Hindia ke Pasifik Tengah. Hal ini dapat mempengaruhi pola monsun regional maupun seperti monsun India dan Australia, serta mengubah aktivitas badai tropis di berbagai wilayah tropis. MJO seringkali berkaitan dengan variasi dalam angin, perawanan, dan curah hujan. Sebagian besar hujan tropis berasal dari badai petir yang tinggi yang memiliki puncak yang dingin. Badai petir yang memiliki puncak dingin mengeluarkan hanya radiasi panjang atau OLL tingkat rendah. Oleh karena itu, MJO dapat dimonitor dengan menggunakan pengukuran satelit OLL untuk mengidentifikasi daerah perawanan di daerah tropis. IOD atau Indian Ocean Dipole merupakan perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur Samudra Hindia. IOD memiliki 3 fase utama, yaitu fase positif, fase negatif, dan juga fase netral. Pada fase IOD netral terjadi ketika suhu permukaan laut di seluruh Samudra Hindia tropis mendekati normal. Air dari Pasifik mengalir di antara pulau-pulau di Indonesia, menjaga perairan di barat laut Australia menjadi tetap hangat. Udara naik di atas daerah yang hangat ini dan turun di atas bagian barat Samudra Hindia, menghasilkan westerly winds di sepanjang khatulistiwa. Pada fase air di positif, westerly winds di sepanjang khatulistiwa menjadi melemah dan air hangat bergerak ke arah Afrika. Perubahan angin ini juga memungkinkan air dingin naik dari kedalaman laut di bagian timur Samudra Hindia. Hal ini menciptakan perbedaan suhu di Samudra Hindia tropis dengan air lebih dingin dari biasanya di timur dan lebih hangat dari biasanya di barat, yang menyebabkan Indonesia dan Australia bagian utara biasanya mengalami kondisi yang lebih kering dan risiko kekeringan menjadi meningkat. Sebaliknya, dalam fase negatif, suhu permukaan laut di dekat Indonesia menjadi lebih hangat dari rata-rata dan suhu permukaan laut di bagian barat Samudra Hindia menjadi lebih dingin dari biasanya. Westerly winds di Samudra Hindia menguat, meningkatkan konveksi di dekat Indonesia dan Australia. Hal ini menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian monsun, yang merupakan pola angin musiman yang membawa hujan di beberapa wilayah tropis. Kata monsun itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu mausim, yang berarti season atau musim. Awalnya istilah ini digunakan untuk menggambarkan perubahan musiman arah angin dominan di sebagian Asia Selatan dan Samudra Hindia. Musim monsun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti oscilasi musiman pemanasan matahari, perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan, rotasi bumi, serta proses kelembapan dan konveksi. Pada musim panas, daratan lebih cepat memanas daripada lautan di sekitarnya, menciptakan perbedaan tekanan udara. Angin yang bertiup dari lautan ke daratan membawa udara lembab yang kemudian membentuk awan hujan dan menyebabkan hujan yang lebat. Ini dikenal sebagai monsun musim panas. Dan pada musim dingin, kebalikannya yang terjadi. Daratan mendingin menjadi lebih cepat daripada lautan yang menciptakan perbedaan tekanan udara yang menyebabkan angin bertiup dari daratan ke lautan yang biasanya kering. Hal ini sering disebut sebagai monsun musim dingin. Terdapat berbagai indeks monsun yang telah diusulkan untuk mengukur dan memantau aktivitas monsun, namun tidak ada yang secara universal diterima.
Berikut adalah beberapa indeks yang sering digunakan. Yang pertama adalah Webster and Young Index atau WYI yang mengukur monsun musim panas Asia Selatan dalam skala luas dengan vertical shear dari anomali angin zonal antara 850 mbar dan 200 mbar. Indeks ini melihat perbedaan kecepatan angin di dua ketinggian yang berbeda dalam atmosfer untuk mengukur kekuatan monsun. Yang kedua adalah Monsoon Hadley Index atau MH. Ukuran monsun musim panas Asia Selatan yang mengukur monsun musim panas di Asia Selatan. Vertical shear dari anomali angin zonal antara 850 mbar dan 200 mbar. Indeks ini fokus pada perbedaan kecepatan angin di utara selatan di dua ketinggian yang berbeda untuk menilai aktivitas monsun. Lalu yang ketiga adalah All India Monsoon Rainfall atau AIMR atau Indian Summer Monsoon Rain atau ISMR yang mengukur monsun musim panas di India. Parameter yang digunakan pada indeks ini adalah rata-rata curah hujan di seluruh benua India. Indeks ini menghitung rata-rata curah hujan di wilayah India selama periode monsun. Yang keempat adalah Extended Indian Monsoon Rainfall atau EIMR untuk mengukur curah hujan monsun musim panas Asia Selatan termasuk lautan di sebelahnya. Indeks ini mencakup curah hujan di Asia Selatan dan lautan sekitarnya untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang aktivitas monsun. Dan yang kelima ada AUSMI atau Australian Monsoon Index, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur dan memantau intensitas dan aktivitas musim monsun di Australia. AUSMI menggabungkan beberapa parameter utama seperti kekuatan dan arah angin, monsun, curah hujan, serta tekanan di atmosfer. Monsoon break adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode singkat ketika pola hujan yang kuat dari monsun tiba-tiba mengalami penurunan atau bahkan berhenti sama sekali. Periode ini adalah keadaan di mana hujan yang intens dan terus-menerus yang biasanya terkait dengan musim monsun tiba-tiba menjadi jarang atau bahkan tidak ada sama sekali selama beberapa hari atau minggu. Monsoon break biasa terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan dalam pola tekanan atmosfer, pergeseran dalam distribusi suhu permukaan laut, atau juga interaksi kompleks antara sistem atmosferik dan lautan. Hal ini seringkali menyebabkan kekeringan dan masalah kekurangan air di beberapa wilayah. Yang selanjutnya adalah Borneo Vortex atau fenomena cuaca yang terjadi di sekitar Pulau Kalimantan yang mana terjadi pusaran angin di dekat permukaan laut. Pusaran ini biasanya terbentuk di bagian barat laut Kalimantan selama musim monsun timur laut dari sekitar bulan November hingga Maret. Interaksi antara angin monsun di timur laut dan topografi yang kompleks di Pulau Kalimantan serta kondisi laut yang hangat menciptakan kondisi ideal untuk pembentukan vortex ini. Borneo Vortex dapat menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi, angin kencang, dan badai lokal yang seringkali mengakibatkan banjir dan tanah longsor di wilayah terpengaruh. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi Borneo, tetapi juga dapat berdampak pada cuaca di wilayah lain di Asia Tenggara seperti di Semenanjung Malaysia, di Pulau Sumatera, dan juga di Filipina. Lalu ada cold surge. Cold surge merupakan peristiwa cuaca di mana massa udara dingin yang tidak biasa bergerak cepat menuju ke wilayah yang biasanya lebih hangat, seperti wilayah tropis atau subtropis. Cold surge ke wilayah tropis terjadi ketika massa udara yang lebih dingin dari biasanya bergerak cepat ke wilayah di dekat khatulistiwa, di mana pengaruh permukaan yang biasanya hangat tidak begitu terasa. Cold surge ini sering terjadi ketika udara dingin mengalir ke selatan dari belahan bumi utara, terutama di wilayah timur pegunungan utara selatan yang besar seperti yang terdapat di Asia dan Amerika. Kadang-kadang bahkan tempat pegunungan tersebut cold surge tetap bisa terjadi seperti di Afrika Utara, di mana angin kencang dari depan dingin biasanya menyebabkan badai debu yang parah. Di Asia Tenggara sendiri, cold surge ini biasa terjadi ketika udara dingin di daerah lintang tengah bergerak ke selatan di dekat Plateau Tibet. Biasanya ini terjadi pada bulan November hingga Maret,
ketika terdapat perbedaan suhu yang kuat antara udara dingin dari utara dan massa udara yang lebih hangat di selatan dan timur. Kedatangan cold surge biasanya didahului oleh angin dari arah utara di Cina bagian utara, diikuti dengan gerakan depan permukaan dan sistem tekanan tinggi ke arah selatan, sehingga menyebabkan cold surge mencapai wilayah tropis dalam beberapa hari. Cross Equatorial Northerly Surge atau CENS adalah fenomena cuaca di mana angin dari utara menyeberangi khatulistiwa dan menuju ke selatan di belahan bumi selatan. Ini terjadi ketika massa udara dingin dari belahan bumi bagian utara mencapai khatulistiwa dan menyebar ke belahan bumi selatan. Fenomena ini biasanya terjadi selama musim dingin di belahan bumi utara ketika terjadi peningkatan tekanan di wilayah lintang tinggi yang mendorong udara dingin ke selatan melintasi khatulistiwa. CENS sendiri dapat menyebabkan perubahan cuaca yang signifikan di wilayah-wilayah yang terpengaruh di bagian belahan bumi selatan, yang menyebabkan penurunan suhu yang tajam, peningkatan angin kencang, dan bahkan hujan deras di beberapa daerah. Dan yang terakhir adalah prediksi MJO atau Madden Julian Oscillation di wilayah Indonesia menurut Bureau of Meteorology Australia. MJO merupakan pola pergerakan awan dan hujan yang bergerak mengelilingi khatulistiwa di seluruh Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan BOM Australia, saat ini MJO sedang melemah, tetapi diperkirakan akan memperkuat kembali di atas Samudra Hindia Timur atau wilayah maritim kontinen dari pertengahan hingga akhir Mei. Pada grafik menunjukkan kekuatan dan perkembangan MJO melalui 8 area yang berbeda di sepanjang khatulistiwa di seluruh dunia. Area 7 dan 8 terletak di wilayah tenggara Indonesia, sementara area 5 dan 6 berada di sisi barat, yaitu di benua maritim. RMM1 dan RMM2 adalah metode matematis yang menggabungkan jumlah awan dan angin di tingkat atas dan bawah atmosfer untuk memberikan ukuran kekuatan dan lokasi MJO. Ketika indeks ini berada di dalam lingkaran tengah, MJO dianggap lemah, dan di luar lingkaran, indeksnya lebih kuat dan biasanya akan bergerak berlawanan arah dengan jarum jam saat MJO bergerak dari barat ke timur. Berdasarkan gambar ramalan indeks MJO, Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan curah hujan dalam beberapa minggu mendatang. Pada tanggal 18 Mei 2024, posisi awal MJO berada di sekitar fase 1 dan fase 2 yang terkait dengan Samudra Hindia. Dalam beberapa hari pertama, MJO diprediksi akan bergerak dari fase 1 menuju ke fase 2 dan kemudian fase 3 yang berkaitan langsung dengan wilayah maritim kontinen, termasuk Indonesia. Selama fase 3 dan 4, aktivitas konvektif akan berada di wilayah Indonesia, menyebabkan peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Berdasarkan prediksi ini, sekitar akhir Mei dan awal Juni, Indonesia kemungkinan akan mengalami cuaca yang lebih basah daripada biasanya, dengan potensi hujan lebat di berbagai daerah. Secara keseluruhan, dampak konvektif MJO akan terus dirasakan di Indonesia selama beberapa minggu ke depan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai beberapa hal tentang meteorologi tropis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.